Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rekan-rekan kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita, hingga Allah jadikan kita di antara hamba-hamba yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan, dengan nikmat petunjuk dan hidayah yang Allah berikan hingga tergerak hati kita dan ringan tubuh kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada cara yang paling baik di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dengan cara memuji Allah dalam setiap keadaan yang kita miliki. Dengan cara mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan yang kita rasakan saat ini untuk menjalankan perkara yang Allah cintai, untuk menghindari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebaik-baik cara bersyukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, pada kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang ahbabullah, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kali ini adalah karakter yang keempat yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan memberikan kasih sayang kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kaum muslimin, Allah telah menciptakan fitrah bagi manusia untuk berbuat kebaikan kepada siapapun yang berbuat kebaikan kepadanya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan sesuatu atau dengan cara yang lebih baik. Maka orang-orang yang diantaramu, antara kamu dengannya terdapat permusuhan, niscaya dengan cara seperti itu akan menjadikan seolah-olah telah terjadi teman yang sangat setia.
Namun kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya tidak akan pernah sedikit pun tersaingi, tidak akan pernah sedikit pun tercapai oleh kebaikan-kebaikan dilakukan oleh makhluknya. Itu hamba Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Karena begitu banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita akan mengakuinya sebagai seorang mukmin. Jangankan seorang mukmin, orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahlul kitab juga mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang tidak akan pernah dicapai oleh siapapun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas sama' ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Allah mengeluarkan dari air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dan Allah telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Allah telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang engkau meminta. Dari segala apa yang engkau mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 33 hingga ayat 32 hingga 34. Karena itu wahai kaum muslimin, cinta kepada Allah itu fardu ain, wajib. Bagi setiap manusia wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tidak akan disebut sebagai hamba yang beriman sehingga dia lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya selain daripada keduanya. Dan sungguh Allah mencela siapa saja yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mencintai Allah. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan Allah mengkategorikan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kezaliman. Lihat ayat yang setelahnya. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan sesungguhnya dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim. Zalim dalam artian apa? Ayat sebelumnya yang tadi telah kita jelaskan. Mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semata, bahwa Allah sangat berat siksaannya, niscaya ketika itu mereka akan menyesal. Allah beritahukan kepada mereka bahwa selain Allah yang mereka cintai itu akan berlepas diri dari mereka. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab.
Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka ketika itu melihat siksa. Dan ketika segala hubungan antaranya atau antara mereka terputus sama sekali, maka berkatalah orang-orang yang mengikuti dengan mengatakan, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami hari ini. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Allah mengancam. Mengancam siapa saja yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun kecintaan orang tersebut lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dikategorikan sebagai fasik. Yaitu keluar dari ketaatan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, dan kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan terjadi kerugian, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah kategorikan sebagai fasik. Maka kita wajib mengesahkan Allah di dalam kecintaan. Karena Allah lah yang berhak untuk mendapatkan kecintaan secara zatnya. Sedangkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah dicintai demi untuk meraih kecintaan Allah. Demi untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesempurnaan, salah satu kesempurnaan cinta seseorang adalah orang tersebut cinta pada perkara yang dicintai oleh sang kekasih. Mereka benci pada perkara yang dibenci oleh sang kekasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan autsaqu 'ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Tali iman yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun cinta kepada Allah bukan hanya kalimat-kalimat yang disebutkan semata. Bukan pula hanya syiar-syiar yang didengung-dengungkan. Akan tetapi, sesungguhnya kecintaan tersebut adalah suatu ketaatan atau yang membutuhkan pembuktian berbentuk ketaatan. Membuktikan atau membutuhkan pembuktian dengan sikap mengikuti, rendah hati, tunduk, taat, penyerahan diri. Dan semua ini ditujukan ya dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Mustafa yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah Allah. Yang Allah pilih untuk menyampaikan perkara-perkara yang Allah kehendaki. Dan ini wajib kita untuk mengikutinya. Wajib untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk
merealisasikan dari syahadat yang kita ucapkan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Karena syahadat seseorang di dalam syahadat Muhammad Rasulullah tidak akan bernilai, tidak akan dianggap, kecuali harus memenuhi syarat-syaratnya atau melakukan perkara-perkara, yaitu yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan setiap kabar yang disampaikan olehnya. Ta'atuhu fima amara, kemudian mentaati setiap apa yang diperintahkan olehnya. Ijtinabu ma naha anhu, menjauhi setiap perkara yang dilarang olehnya. Wa ibadatullahi bima syara'a, dan beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam penyampaiannya. Al-Hasan mengatakan, suatu kaum mengaku cinta kepada Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya, berpegang teguh kepada sunnahnya, ini adalah merupakan saksi. Merupakan saksi akan benarnya seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kecintaannya, pasti akan bertambah di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali kecintaan ini berkurang, maka akan berkurang juga di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang cinta kepada Allah harus berusaha keras untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya tidak ada jalan. Tidak ada jalan untuk sampai menuju tujuan kecintaan kepada Allah kecuali dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Imam Al-Junaid rahimahullah mengatakan, semua jalan itu tertutup kecuali jalan orang yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah taala telah berfirman kepada nabinya, wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin ma fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfaka. Dan demi kemuliaan dan keagunganku, kalaulah mereka datang kepadaku dari setiap jalan, dari banyaknya jalan, dan minta dibukakan semua pintu tersebut, niscaya tidak akan aku buka sehingga mereka masuk di belakangmu. Maksudnya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah di dalam riwayat ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Qur'an, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran bagi mereka dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, niscaya kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku atau seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, kok ada orang yang enggan gitu. Hingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang dikatakan sebagai orang yang enggan masuk ke dalam surga?
Nabi mengatakan man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat atau tidak taat kepadaku maka merekalah orang-orang yang dikatakan enggan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kunci segala kebaikan. Dia adalah merupakan sebab untuk mendapatkan petunjuk, yang mana petunjuk adalah merupakan perkara yang teragung yang didapati oleh seorang hamba. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, kata Allah. Dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengajak kepada manusia menuju kepada jalan yang lurus, menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Rekan-rekan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, barang siapa mengikuti Nabi maka dia ditunjukkan menuju jalan yang lurus. Sedangkan orang yang mengikuti selain jalannya Nabi, maka sungguh dia ditunjukkan kepada jalan menuju neraka Jahannam. Wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi 'ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba 'alaihi annahu man tawallahu fa innahu yudilluhu wa yahdihi ila 'adzabis sa'ir. Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu adalah, yang telah ditetapkan pada syaitan adalah, apa kata Allah? Bahwa barang siapa yang berkawan dengannya, tentu dia akan menyesatkannya dan akan membawanya ke azab neraka. Dalam surah Al-Hajj ayat 3 dan 4. Banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh seorang hamba yang hamba butuh kepadanya dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti atau menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab turunnya rahmat Allah. Merupakan sebab dia akan mendapatkan rahmat. Allah mengatakan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fa'asa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Siapa mereka yang berbuat begitu? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Di dalam surah Al-A'raf ayat 156 hingga 157. Begitu juga mengikuti Nabi SAW akan menjadikan seorang hamba memperoleh keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janji yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun.
Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, maksudnya Rasulullah, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Sebagaimana juga bahwasanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebab kecintaan Allah kepada hambanya. Sebagaimana ayat yang mendasari pembahasan ini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dan ini adalah tujuan. Tujuan yang orang-orang banyak berbondong-bondong mengejar akan hal ini. Untuk meraih posisi seperti ini. Bukanlah permasalahannya itu karena kita mencintai Allah. Jadi perlu diperhatikan ikhwan fiddin. Sebagaimana yang juga kita bahaskan di pertemuan yang lalu. Allah tidak ditanya apakah Allah mencintai fulan ataukah tidak. Kita juga bukan ditanya sekedar apakah kita mencintai Allah ataukah tidak. Tetapi yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana cara kita menjalankan bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ditanya Anda cinta kepada Allah ataukah tidak. Akan tetapi yang ditanya bagaimana cara Anda menjalankan atau mencapai perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana Anda mengaplikasikan, menerapkan cintaan Anda kepada Allah. Apakah sekedar hanya mengikuti hawa nafsu? Apakah sekedar hanya mengikuti perasaan kayak begini kayaknya Allah cintai, aku akan mendapatkan kecintaan Allah? Tidak, ikhwan fiddin. Allah yang memberikan kecintaan kepada hamba, dan Allah juga yang memberikan penjelasan bagaimana caranya untuk mendapatkan kecintaan Allah. Dan salah satu yang terbesarnya adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla apabila telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menggerakkan seluruh anggota badan hamba tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga tidaklah dia mendengar kecuali yang baik. Tidaklah dia melihat kecuali yang mubah. Tidaklah tangannya ini terulur kecuali menuju kepada kebaikan. Dan tidaklah kakinya ini berjalan kecuali dia langkahkan kepada ketaatan. Apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menanamkan hamba-hambanya agar cinta kepadanya. Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan ahibbahu. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba, niscaya Allah akan menyuruh kepada malaikat Jibril seraya berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Qala fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama'. Maka Jibril mencintainya dan Jibril menyeru kepada penduduk langit. Menyeru di langit seraya berkata, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian si fulan ini. Fayuhibbu ahlus sama. Maka penghuni langit mencintainya. Kemudian Nabi mengatakan, thumma yuda'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian orang itu, si fulan tersebut diterima di bumi, yaitu dicintai oleh penduduk bumi. Masya Allah. Allah mencintai seorang hamba. Pasti Allah ampuni dosanya. Pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
pada potongan akhir ayat yang menjadi dasar pembahasan kita. Maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila Allah mengampuni dosa seorang hamba, berarti Allah merahmati hamba tersebut. Apabila Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba, berarti Allah mencintai hamba tersebut. Dan tatkala rahmat Allah berikan kepadanya, niscaya Allah tidak akan menyiksanya. Wallahi la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, Allah tidak akan mencampakkan kekasihnya yang dia cintai, tidak akan Allah campakkan ke dalam neraka. Ingat ikhwan fiddin, panasnya api neraka 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Maka kita wajib mencintai Allah untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan. Apa alasan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Apa hujjah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Apa saksinya? Saksinya adalah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mentaati nabinya dan agar mengikuti nabinya, dan melarang kita untuk bermaksiat kepadanya serta menyelisihi perintah-perintahnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, hendaklah dia takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Wal'iyadzubillah. Allah yang Maha Suci memberitahukan bahwasanya orang-orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menyesal pada hari kiamat kelak. Maka penyesalan ini tidaklah berguna baginya sama sekali, tidak akan bermanfaat baginya sama sekali. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida yawma idzin yawaddu alladhina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwu bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Maka bagaimanakah halnya orang kafir mati? Orang-orang kafir yang nantinya apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu bagi umatmu, maka di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, ingin mereka menjadi seperti tanah, dan mereka tidak bisa menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah. Sebabnya apa? Karena mereka mendurhakai Rasulnya, disebutkan dalam ayat ini. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, kemudian mereka mengatakan, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Berandai-andai di dalam penyesalan yang tidak akan bermanfaat bagi mereka. Sekali lagi, saudaraku, wajib untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dan suri tauladan.
dan juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan yang datang dari beliau dengan sanad yang sahih, sanad yang benar, kemudian berhati-hati dari penolakan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap ucapan, setiap pendapat seseorang itu bisa diambil dan dibuang kecuali perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat dalam hati mereka untuk menerima keputusan yang telah engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya penerimaan. Betapa indahnya perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan berbuat bid'ah. Sungguh kalian sudah dicukupi. Artinya syariat Allah Subhanahu wa taala telah Allah sempurnakan. Risalah Allah telah Allah sempurnakan. Sebagaimana Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamaku. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terrealisasi kecuali dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah larang melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, segala sesuatu yang disandarkan sebagai agama ataupun ibadah harus berdasarkan dengan dalil. Di antara ungkapan para ulama tatkala berbicara tentang ibadah, di antaranya yang terbaik adalah ungkapan bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Dia adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang dia nampak maupun dia tidak nampak. Dan kita mengetahui bahwa itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Yang pertama, ketika kita mendapatkan dalam Al-Quran, dia Allah sebut dengan Allah mencintainya. Ketika perkataan Allah sebutkan Allah mencintai perkataan ini, Allah mencintai perbuatan ini dalam Al-Quran, maka itu menandakan dia adalah bagian dari ibadah. Atau yang kedua, Allah tidak menyebutkan bahwasanya Allah mencintainya. Allah tidak menyebutkan bahwasanya Allah meridainya. Akan tetapi Allah sebutkan dalam Al-Quran Allah memujinya. Dan itu adalah merupakan ibadah. Yang ketiga, tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya Allah mencintainya. Juga tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Allah memujinya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya bahwasanya perbuatan itu atau perkataan itu Rasulullah mencintainya atau Allah mencintainya dalam sabda Nabi. Atau yang keempat, ketiga hal yang kita sebutkan tadi tidak ada. Akan tetapi Rasulullah sebutkan dalam sabdanya, Rasulullah memuji perbuatan itu. Talaq bin Habib mengungkapkan definisi tentang takwa. Siri tentang takwa itu adalah ya'malu
bi ta'atillah ala nuri minallah yarju sawaballah. Ketaatan adalah, takwa adalah yaitu melaksanakan sebuah ketaatan berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatrukul ma'siyah. Begitu juga meninggalkan kemaksiatan. Ya ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk ketaatan. Ini adalah ketakwaan, yaitu menjalankan ketakwaan kepada Allah, meninggalkan maksiat, yang meninggalkan perkara yang mendatangkan murka Allah. Akan tetapi kedua hal ini berdasarkan nur minallah, cahaya dari Allah yang menandakan berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Dan ilmu agama, ilmu tentang apa yang Allah inginkan, apa yang Allah benci, tidak akan pernah kita dapatkan melalui dari lisan Nabi SAW. Karena beliau yang dipilih untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada hamba-hambanya. Terakhir sebelum kita tutup pembahasan atau akhiri pembahasan kali ini, saudaraku, setiap hal atau perbuatan yang kita lakukan namun tidak berdasarkan basirah, tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan perasaan yang penting baik, tanpa ada dalil-dalil hujjah-hujjah yang menguatkannya, maka amalan tersebut akan tertolak. Amalan tersebut akan tertolak, yaitu sia-sia. Di antara para ulama, Imam Malik di antaranya mengatakan, wa man ibtada'a bid'atan yarahu hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalatah. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan yang baru, yang disandarkan dia adalah bagian dari agama atau dia adalah ibadah, dan memandangnya ini adalah baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah Allah. Dia telah menuduh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan semua yang Allah perintahkan. Dia telah menuduh bahwasanya ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat ini, yang di dalamnya terdapat kebaikan, jalan untuk mendapatkan atau mendekatkan kepada surga, dan jalan untuk menjauhi atau tidak masuk ke dalam neraka. Maka pelajari agama Allah. Tidak ada kebaikan yang akan kita raih kecuali dengan cara mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengannya maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita capai. Kita akan menggapainya hingga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk tetap semangat mempelajari agama Allah hingga kita mengetahui perkara-perkara yang Allah cintai kemudian kita amalkan, dan kita mengetahui perkara-perkara yang Allah murkai kemudian kita tinggalkan. Demikian dari saya. Semoga ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.